Bagaimana pandangan Ustadz dengan laki-laki yang berambut panjang? Apakah itu termasuk menyerupai perempuan? Saya belajar ke salah seorang syekh. Ketika itu ada yang nanya, "Syekh, apa betul Nabi Muhammad itu rambutnya panjang?" Maka syekh menjawab, Nabi Muhammad itu tinggalnya di gurun pasir. Gurun pasir itu cuacanya panas. Maka kalau rambutnya pendek, nanti cahaya matahari kena ke kepala, maka dia bisa pusing, panas, dehidrasi, kurang cairan. Makanya Bapak Ibu ketika di Makkah disuruh pakai topi, pakai payung supaya jangan kena panas. Nabi kepalanya ditutup dengan 3. Yang pertama rambutnya. Rambut Nabi itu dari depan panjang sampai ke belakang. Yang kedua ditutup dengan qalansuah, topi. Setelah itu ditutup dengan imamah sorban. Kalau di atas kepala dililitkan namanya imamah. Kalau diletakkan di tengkuk namanya burdah. Kalau diletakkan di kepala seperti kerudung namanya ghutrah, bukan serben. Jadi Nabi kepalanya ditutupi dengan 3. Pertama rambutnya panjang sampai ke tengkuk, dari depan ini sampai ke tengkuk segini, tebal. Yang kedua qalansuah, kain penutup. Setelah itu baru sorban. Maka kita pun, kami pun ketika kuliah dulu di Arab pakai sorban. Pakai untuk apa? Supaya jangan kena panas terik. Musim dingin di bawah derajat 0, 5 derajat, 10 derajat, di bawah 0 dingin. Maka kepala juga ditutup pakai sorban. Sekarang kenapa Ustaz nggak pakai sorban? Saya sekarang kepanasan. Tapi saya tidak menyalahkan para habaib pakai sorban. Mereka mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau ada laki-laki berambut panjang, tapi rasanya di tempat kita rambut panjang bukan untuk menutup kepala biar supaya jangan panas. Justru tempat kita makin rambut panjang makin kepanasan, ketombe. Jadi kira-kira rambut panjangnya kenapa? Kenapa rambut panjang? Ini. Tapi tidak semua yang berambut panjang itu karena mengikuti perempuan. Jadi tidak bisa kita hukum serta-merta kalau rambut panjang LGBT. Enggak. Maka yang LGBT itu kalau menyerupai perempuan, la'anallahul mutasyabbihin minar rijal bin nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Mudah-mudahan anak kita terjaga dari LGBT. Tapi sebetulnya LGBT itu nama yang terlalu keren. Orang malah bangga sekarang disebut itu LGBT, itu bangga. Saya tidak setuju dengan LGBT, tapi saya malu mau nyebutnya di depan para kiai. Boleh saya sebut? Jangan sebut LGBT, buat sebut nama yang mengejek, merendahkan, menghinakan. Apa namanya? PLT, penyuka lobang tai. Itu yang cocok bagi mereka. Kotor, najis. Zaman Nabi LGBT ini hukumannya man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut. Kalau kamu menangkap ada orang yang melakukan perbuatan Nabi Lut, faqtulul fa'il wal maf'ul, pancung kepalanya, hukum mati. Untung dia hidup bukan zaman Nabi Muhammad. Kalau hidup zaman Nabi, habis, selesai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz berani ngomong gini apa nggak takut nanti ditangkap bencong? Ngapain takut? Banyak yang bela saya. Tapi pas pulang nanti sendirian ngeri juga ini. Insyaallah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Ingatlah saudaraku, ada satu kampung namanya kaum Sadum. Pernah dengar kata Sadum? Dari kata Sadum inilah muncul istilah sodomi. Sodomi artinya perbuatan orang Sadum, umat Nabi Lut. Bagaimana hukuman Allah? Ja'alna 'aliyaha safilaha. Bagian atas kami turunkan ke bawah, bagian bawah naikkan ke atasnya. Lalu kemudian amtarna alaihim, kami hujani mereka dengan apa? Hijaratan, batu-batu, min sijilin mandud, dari batu tanah liat yang dibakar di api neraka. Itulah sekarang di Yordania, tempatnya bernama Al-Bahrul Mayyit, bahru laut, mayit mati, Dead Sea, dead mati, sea laut, Dead Sea laut mati. Ngapa disebut laut mati? Karena airnya terlampau asin sampai ikan pun tidak bisa hidup di dalam. Orang kalau pergi ke laut mati ngapung di atas karena kadar garam yang tinggi.
Nah, siapa yang punya kadas, kurap, kudis, gatal-gatal, mandi di situ sembuh. Di Yordania. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Pompei salah satu kampung yang diisi oleh homo. Lalu kemudian datang lahar dari bukit turun ke bawah, rata dengan tanah, sampai mereka berubah menjadi patung-patung batu karena ditimpa oleh lahar. Tidak sempat merubah ekspresi wajah orang homo yang mati dalam keadaan melakukan hubungan seksual terlarang, tak sempat merubah dari wajah kesakitan dengan wajah penderitaan. Begitu yang dialami masyarakat Pompei. Oleh sebab itu kita berdakwah mengajak bukan karena benci, tapi karena ingin menyelamatkan supaya kita selamat. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak mereka berbuat baik, wala tanhauna 'anil munkar, larang mereka jangan sampai melakukan perbuatan mungkar. Kalau kamu diam saja, aku tidak khawatir, kata Sayyidina Ali, aku tidak khawatir tentang betul dan batil, batil dan betul, karena dunia ini isinya betul dan batil. Yang aku khawatirkan adalah ketika kebatilan merajalela, orang yang betul diam. Karena orang betul diam, maka orang batil menyangka betul, yang betul menyangka batil, batil betul, betul batil. Orang yang betul diam, ibu yang betul diam, bapak yang betul diam, yang batil berkuar. Akhirnya yang batil merasa betul, orang yang betul diam 1000 bahasa. As-sakitu anil haq syaitan akhras. Orang yang betul tapi diam melihat kebenaran diinjak-injak, dia adalah syaitan akhras, setan bisu. Begitu kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq yang dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Maka bersuaralah saudaraku, anak-anak muda, lawan kemungkaran ini. Terus berperang dengan HP-mu adalah senjata, bukan menebarkan kebencian, bukan menebarkan hoax, tapi dalam rangka watawasau bil haq watawasau bis sabr. Allahu akbar. Saya seorang perawat. Di dalam ruang operasi saya harus menggunakan baju yang terlihat lengan, baju pendek. Apakah hukumnya Ustaz? Mohon penjelasan. Seorang dokter perempuan atau perawat di dalam, kalau sampailah jilbabnya panjang, ini orang operasi, termasuk pula jilbab itu ke perut kawan. Maka ketika sertifikasi rumah sakit dikatakan perempuan harus merapikan jilbabnya. Waktu pengarahan itu ada yang mengantuk, dikatakan ya perempuan tak boleh pakai jilbab. Itu kejadiannya di Siak. Maka bapak kepala rumah sakit mengklarifikasi, Ustadz Somad, tidak ada larangan perempuan pakai jilbab, hanya saja merapikan, jangan lebar-lebar, karena nanti asik ngurus jilbab tak diurus orang yang dioperasi. Nah, oleh sebab itu rapi. Tangan, kalau masih bisa kesini pakai, tidak bisa longgar tapi mesti bersarung, pakai plastik segala macam. Pokoknya jaga. Tapi ada kaedah ad-darurat tubihul mahzurat. Yang keadaan darurat emergensi membolehkan yang mahzurat, tak terelakkan lagi. Memang harus terbuka, mesti harus kau singkap, tetap juga bisa ditutup. Nah, jadi ada ad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Darurat tingkat tinggi pun ada kadar-kadarnya. Selama masih bisa pada batas-batas ini, maka masih diterima menurut ajaran agama Islam. Itulah kaji kita pada siang hari ini. Saya mau nanya Pak Ustadz, gimana caranya mengelola keuangan keluarga secara islami jika suami istri bekerja? Ar-rijal, lagi-lagi Al-Quran. Semuanya yang menyelesaikan masalah ini Al-Quran. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan. Bima anfaqu min amwalihim, karena mereka mengeluarkan nafkah biaya belanja. Makanya harta warisan laki-laki dapat 2 kali bagian perempuan. Ibu kalau 25, bapak dapat 50. Ibu kalau dapat 50, bapak dapat 100. Kenapa? Karena yang menanggung biaya pernikahan mahar bapak, yang menanggung sekolah anak bapak. Sekarang ibu memang anak orang kaya, punya ruko 2, rumah batu jendela kaca, punya bapak yang sudah sakit asma 2 hari lagi meninggal. Kaya. Si bapak juga punya duit yang sama. Bapak punya duit, ibu punya duit, menikah. Apa beda duit bapak dengan duit ibu? Dalam duit bapak ada hak ibu, tapi dalam duit ibu tidak ada hak bapak.
Dalam uang bapak ada kewajiban nafkah untuk ibu, dalam dua ibu tidak ada. Tapi karena ibu cinta mati, maka ibu berkata, "Mas, aku tahu engkau kere, miskin, susah melarat, tapi aku sudah terlanjur cinta padamu. Jangankan uang ini, nyawaku pun kuberikan. Ambillah semuanya, dengan syarat jangan kau nikah lagi." Nah, sudah jelas batasannya. Jadi kalau ada ibu punya kontrakan, PNS, pegawai, punya gaji, ibu tetap ngomong ke suami, "Mas, aku mau kirim uang ini ke anak yatim, mau biaya anak pesantren, mau kasih wakaf beras 1 karung." Tapi ibu ngomong ke bapak itu bukan minta izin, karena uang itu memang punya ibu. Ibu ngomong sebagai adab, sopan santun, tata krama, budi bahasa. Jadi bapak jangan kegeeran, dan ibu jangan kurang ajar. "Mas, ini uangku, ini kos-kosanku, ini rumahku, terserah aku. Kamu mau ikut ya? Kalau enggak, lebih dari kamu bisa aku dapatkan." Jangan, luka hatinya. Galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Nah, oleh sebab itu maka jaga. Saya ingin tanya Ustaz, kenapa Israel tidak dibinasakan seperti kaum yang sudah binasa? Iya juga. Saya berjumpa dengan Syekh Abdus Sattar. Siapa namanya? Syekh Abdus Sattar. Syekh Abdus Sattar belajar di Makkah. Nama guru Syekh Abdul Sattar namanya Abdul Karim Al-Maqdisi. Siapa namanya? Abdul Karim Al-Maqdisi. Syekh Abdul Karim Al-Maqdisi menangis di depan Syekh Abdul Sattar, bercerita tentang tentara Israel di kampungnya Palestina mengambil pisau bayonet, mengumpulkan perempuan-perempuan hamil, lalu mereka tebak-tebakan, ini laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan? Ditusukannya, dirobeknya perut umat Islam itu di depan orang. Israel, kenapa tidak dibinasakan Allah dia? Kenapa tidak dimatikan Allah? Menangis Syekh Abdul Karim Al-Maqdisi bercerita kepada Syekh Abdul Sattar. Syekh Abdul Sattar menceritakan itu berlinang air mata. Aku sekarang menceritakan itu kepada kalian dengan berlinang air mata. Kenapa tidak dibinasakan Allah SWT? Kaum Ad mati, hancur. Kaum Samud mati. Kaum Madian mati. Kenapa yang terlaknat ini masih hidup? Pertanyaan ini pernah kutanyakan kepada guruku di Al-Azhar, Syekh Muhammad Jibril. Syekh Muhammad Jibril, kenapa Allah tak binasakan Palestina? Kenapa Allah tak binasakan Israel di Palestina? Apa kata Syekh Muhammad Jibril? Kalau Allah membinasakan Israel, lalu kau masuk surga pakai apa? Allah biarkan mereka hidup supaya kau berjihad di jalan Allah. Tapi bukan berarti selesai acara ini kau beli tiket ke Palestina. Belajar engkau serius sampai doktor, sampai profesor, lalu dengan uangmu, dengan hartamu, dengan ilmumu, kau akan menolong saudaramu di Palestina. Berjuang engkau jadi anggota legislatif sampai DPR RI. Bayangkan kalau kalian yang menjadi anggota dewan, kalian bisa mendukung pemerintah untuk menolong permasalahan Palestina. Bisa kalian menerima, bisa memberikan bantuan. Betul? Bukan berarti saya suruh kalian pergi ke sana. Saya tidak setuju anak UIR tiba-tiba besok pergi ke sana. 2 hari setelah itu keluar koran New York Times, 3 anak UIR pingsan karena tak makan lontong sayur.